Tidak penting kita gagal atau berhasil. Yang terpenting bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom sahabat Kristus. Apakah Anda sedang putus asa akibat kegagalan? Mungkin Anda gagal menjadi juara dalam sebuah pertandingan, gagal lulus ujian, gagal diterima bekerja di perusahaan impian, atau Anda gagal berumah tangga, gagal menjalin hubungan, bahkan gagal menjadi orang tua yang baik. Kegagalan tentulah bukan pencapaian yang Anda inginkan, karena setiap orang ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh membiarkan kekecewaan menguasai kita. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh terus berdiam meratapinya. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh kehilangan semangat dan sukacita. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh menutupinya dengan kecurangan. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh menyangkal kebenaran. Saat mengalami gagal, kita tidak boleh menyebutnya ketidakberhasilan. Belajar dari gagal, supaya lebih banyak pelajaran berharga yang kita dapat. Belajar dari gagal, supaya dasar hidup kita semakin diperkuat. Belajar dari gagal, supaya kita dilatih memiliki mental yang kuat dan dewasa. Belajar dari gagal supaya kebenaran yang kita terima semakin teruji di hidup kita. Belajar dari gagal supaya kita tidak berfokus kepada hasil, melainkan proses. Belajar dari gagal supaya kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan memang mengizinkan kegagalan kita alami. Namun percayalah, itu juga akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang melatih kesetiaan dan dasar hidup karakter kita. Tuhan sedang membuka mata kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan Tuhan menyadarkan kita bahwa kemenangan hanya ada di dalamnya. Satu hal juga yang harus kita percaya, tidak penting kita gagal atau berhasil. Yang terpenting bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian Mazmur 37 ayat 24. Demikian juga Mazmur 145 ayat 4. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ingat, kita ada karena anugerah. Kegagalan bukan akhir segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang Anda jalani sebelumnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3-5. Tentu, Anda sengsara ketika gagal. Anda patah hati, putus asa, frustrasi, marah, atau sedih. Namun, firman Tuhan mengatakan, bukan itu yang seharusnya menjadi respon kita ketika gagal. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan. Jadikan kegagalan sebagai cambuk Anda untuk bertekun lebih lagi, menilik apa yang salah di masa lalu, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik saat ini. Dengan demikian, Anda akan menjadi pribadi yang tahan uji, karena lewat kegagalan, Anda dilengkapi dengan bekal pengalaman
agar siap menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Ketika Anda tahan uji, Anda punya pengharapan akan keberhasilan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.